Kami umatmu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau maha kuasa, terlebih Engkau ajaib. Sungguh Engkau Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib.
Sungguh kau ajaib Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh kau Allah yang megah. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau-lah yang layak. Kau yang ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Nama sama-sama katakan hanya Kau yang layak. Rendah Kau lihat layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kita memberikan sorak-sorai yang melimpah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagai dari firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dengan sayap-Mu Tuhan. Dan dengan firman-Mu Tuhan, Kau telah berkata Engkau berserta dengan kami. Maka kuat dan tenang jiwa kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat menanti, ku menyerahkan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang memberkati kami dengan hari ini, dengan Engkau melimpahi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap pribadi kami supaya kami oleh karena nama-Mu boleh ikut mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami dan tuntun kami di jalan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan tetap adakan sekali lagi buat kita semua, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama meskipun kita masih terbentang jarak, tetapi kasih karunia Tuhan tetap melekat di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar satu tema, waspadalah terhadap bahaya kemurtatan. Ini penting kita pelajari, penting kita renungkan supaya kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang murtad. Kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24
ayat 3 sampai yang ke-14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah kita baca ini merupakan sebuah tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, di awalnya Tuhan sudah berkata, waspadalah. Ini merupakan sebuah peringatan yang keras, peringatan yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh, bahwa kita tidak boleh bermain-main lagi di dalam keadaan iman kita ataupun di dalam keadaan dunia ini. Kita harus benar-benar waspada, karena apa yang dikatakan oleh Tuhan ini juga berlaku buat kita. Dan ada satu hal yang perlu kita renungkan di sini, bahwa akan terjadi kemurtatan. Kemurtatan berarti itu berbicara satu, orang yang sudah kenal Tuhan, yang kedua bisa adalah orang yang melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perkataan waspadalah ini merupakan sebuah peringatan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Sebab ketika kita bermain-main dengan iman kita, bermain-main dengan percaya kita kepada Tuhan, dan kita tidak serius di dalam mencari Tuhan, kita bisa menjadi orang yang murtad. Kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dan orang yang murtad itu berarti mengusir Tuhan dari kehidupannya. Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya, kosong. Yang ada adalah roh-roh yang lain. Yang ada adalah ajaran-ajaran yang lain. Dan itu yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa penyebab dari kemurtatan. Yang pertama yang kita akan lihat hari ini adalah karena tersinggung. Ketersinggungan atau tersinggung, perasaan yang tersinggung, itu bisa terjadi, bisa melanda kepada semua orang yang memiliki emosi, yang memiliki perasaan. Jadi semua orang yang memiliki perasaan bisa tersinggung. Itu sebabnya peringatan firman Tuhan ini diberikan untuk semua orang. Tidak peduli apakah kita orang percaya ataupun orang Kristen ataupun tidak. Yang jelas kalau kita ini punya perasaan, kita perlu perhatikan dengan baik. Ketersinggungan ini atau orang yang perasaan tersinggung ini bisa menjadi jalan menuju kepada kemurtatan. Kita ambil contoh orang Farisi. Kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-14. Matius 15 ayat 1 sampai 14.
Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu.' Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah.' Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat-ayat ini, coba kita berpikir, hari ini kita berpikirnya dari sisi kita yang mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus dan perkataan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Artinya kita berpikir dari sisi yang netral, tidak membela Tuhan Yesus, tidak membela orang-orang Farisi ini. Coba kita dengarkan dan kita renungkan perkataan dari keduanya. Mungkin kita akan menemukan satu pemikiran demikian. Loh, apakah yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sebenarnya adalah nasihat yang baik? Apalagi kalau kita berpikirnya dari segi budaya orang Israel, orang Yahudi. Kita adalah orang Yahudi. Jadi kita adalah orang-orang yang mengerti, memahami budaya setempat. Bukankah apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi ini adalah nasihat yang baik? Tetapi mengapa Yesus memberikan satu jawaban yang sangat keras, yang tidak mengenakan, yang membuat tersinggung? Yang di dalam ayat yang ke-12, Alkitab kita, terjemahan kita menggunakan kata batu sandungan. Menjadi suatu perkataan dari Tuhan Yesus itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi pada khususnya. Bukankah Tuhan sudah memberikan suatu nasihat bahwa kalau kita ini menegur seseorang 4 mata saja, nggak usah di depan banyak orang. Ini Tuhan Yesus kok menegurnya di depan banyak orang, keras lagi, kasar lagi. Katanya Tuhan Yesus itu kasih. Tetapi mengapa pada waktu itu dia begitu keras terhadap orang-orang Farisi? Katanya Tuhan Yesus itu orang yang lemah lembut. Mengapa perkataannya hari itu sangat tajam, sangat menusuk hati? Nah, coba kita renungkan. Bukankah hal-hal semacam ini bisa menimbulkan sebuah pertentangan di dalam hidup kita? Muncullah ayat-ayat firman Tuhan yang kita ketahui dan kemudian membuat kontra dalam hidup kita. Suatu benteng untuk melindungi perasaan kita. Katanya firman Tuhan berkata demikian, tetapi mengapa demikian? Katanya seperti ini, kenapa tingkah lakunya seperti ini? Kok tidak sinkron, tidak sesuai? Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hal-hal ini juga kita perlu
renungkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati dalam hidup kita, kita pasti tersinggung. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tersinggung dengan perkataan dari Tuhan Yesus. Pasti tersinggung. Apalagi kita mengetahui, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang tahu firman. Mereka tahu budaya. Mereka punya pengikut. Mereka orang terpelajar. Tetapi istilah orang Jawa, disenggrong gitu ya. Dikata-katai demikian rupa sehingga tertusuk hatinya. Tersakiti hatinya. Apalagi direndahkan di depan banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus dengan sengaja mengundang banyak orang mendekat. Sini ngomong, sini, kumpul. Tak kasih tahu ya. Ngerasani bukan lagi di depan, bukan lagi di belakang orang, langsung di depannya orangnya. Langsung ditunjukkan kesalahannya. Coba kalau kita sebagai orang Farisi pada waktu itu mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus yang semacam ini, tersinggung enggak? Pasti marah, pasti tersinggung. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Ketersinggungan itu sangat melukai hidup kita dan bisa membawa kepada kejahatan. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati yang bisa mengerti maksud dari Tuhan Yesus. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita pasti tersinggung dan marah. Kita pasti akan muncul hal-hal yang jahat di dalam pikiran kita untuk membalasnya. Dan kita tidak akan pernah mengetahui apa yang menjadi maksud dari Tuhan yang sesungguhnya. Sama seperti hari-hari ini, ketika kita ini mengalami masalah-masalah global seperti hari ini. Kita dianjurkan, misalkan ini contoh. Misalkan kita dianjurkan, dihimbau, ayo beribadah di rumah saja. Beribadah di rumah saja. Demi memutus mata rantai wabah ini. Demi masa depan kita bersama. Nah, mungkin kalau kita tidak memahami hal ini, kita akan berpikir, kita bisa tersinggung, kita berkata, loh beribadah kok tidak boleh, cari Tuhan kok tidak boleh. Marah. Atau sebaliknya, kita dianjurkan, ayo cari Tuhan di rumah Tuhan. Ayo beribadah bersama-sama. Kita harus memohon belas kasihan dari Tuhan, supaya Tuhan itu menolong negeri kita. Kita masih bisa tersinggung loh dengan perkataan itu. Kita bisa berkata, gereja nggak punya perasaan. Musim pandemi seperti begini ini kok disuruh kumpul-kumpul. Harusnya kan jaga kesehatan. Nggak boleh kumpul-kumpul. Harus jaga kesehatan. Tersinggung lagi. Disuruh ibadah tersinggung. Diajak ibadah online tersinggung. Lah terus maunya apa? Padahal para pemimpin juga itu memutuskan hal itu, memberikan sebuah keputusan itu penuh dengan pertimbangan dan penuh dengan kesulitan. Memang harus ada yang diputuskan dan memang harus ada yang dikorbankan. Tetapi orang-orang bisa tersinggung dengan keputusan-keputusan itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita harus paham. Kalau kita tidak memahami hal itu, ketersinggungan itu bisa menjadi jalan masuknya kemurtatan buat kita sendiri. Contoh yang lain lagi, kalau kita sakit, dulu kita dianjurkan, dianjurkan, flu saja, batuk saja, panas dikit aja kok tinggal di rumah. Ayo beribadah. Dilawan rasa malesnya. Sekarang kok disuruh tinggal di rumah. Disuruh isolasi mandiri. Takut disingkirkan. Punya perasaan kalau isolasi mandiri, tidak berani ngomong kemana-mana, takut dihindari, takut disingkirkan dari lingkungan. Padahal kita punya maksud yang berbeda, supaya kita ini
jaga kesehatan sama-sama. Bahkan kalau ngomong ke yang lainnya, kita bisa saling tolong satu dengan yang lain. Bisa supply rantai makanan itu. Tapi berpikirnya berbeda. Tersinggung lagi. Dikasih bantuan, tersinggung lagi. Dipikir melecehkan, dipikir merendahkan, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita punya banyak alasan untuk bisa tersinggung. Itu sebabnya kita harus berhati-hati terhadap hati kita sendiri. Kita harus berhati-hati dan waspada terhadap perasaan kita sendiri. Sebab apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, itu bisa membuat perasaan kita tersinggung. Entah siapapun yang menyinggung kita, entah teman kita, entah lingkungan kita, bahkan pemimpin kita, pendeta kita, bahkan firman Tuhan bisa juga menyinggung kita. Dan hal itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Coba kita lihat contoh ini, Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai yang ke-66. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun bisa disalahfahami. Orang bisa salah mengerti akan firman Tuhan dan tersinggung. Dan kalau sudah tersinggung, apa yang dilakukan oleh mereka? Para orang-orang yang menyebut mereka dirinya adalah murid-murid Yesus. Di dalam ayat yang ke-66, di situ ditegaskan bahwa mulai dari waktu itu, artinya mulai ketika mereka tersinggung, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apapun bisa membuat kita tersinggung. Bahkan firman Tuhan pun bisa menyinggung perasaan kita. Tuhan pun kita bisa anggap sebagai pribadi yang menyinggung perasaan kita. Dan ketika kita sudah tersinggung, kita mulai marah, kita mulai meninggalkan Tuhan, dan tidak lagi mau mengikuti ajarannya. Dan makin lama kita memelihara ketersinggungan itu, membiarkan ketersinggungan itu terus berakar dan berbuah dalam hidup kita. Akhirnya yang terjadi adalah kejahatan demi kejahatan. Kita menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Kita membuang Tuhan dari hidup kita. Kita mengosongkan diri kita dari Tuhan dan firman Tuhan. Kita mengosongkan diri kita dari firman Tuhan. Dari ajaran Tuhan. Dan kita mengisi diri kita dengan kejahatan-kejahatan. Mengisi, membiarkan roh-roh yang lain itu berkuasa atas hidup kita. Dan akibatnya, kita dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kejahatan. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Stefanus. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya, baik di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ataupun pasal yang ke-7. Di situ kita melihat, kita membaca dan merenungkan bahwa ketika orang-orang Yahudi itu mendengar perkataan dari Stefanus, dan mereka tersinggung, dan membiarkan ketersinggungan itu membara dalam hidupnya, yang terjadi adalah pembunuhan.
Yang terjadi adalah pembunuhan atas nama agama, atas nama kebenaran, atas nama Tuhan. Mereka bertindak, mereka membunuh Stefanus karena mereka tersinggung. Mereka tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Mereka kehilangan damai sejahtera Tuhan. Dan mereka lebih suka mengisi dengan kebencian demi kebencian. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus itu juga sama. Ketika orang-orang itu membiarkan hidup mereka tersinggung dan terus tersinggung. Meskipun mereka setiap hari mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan dicurahkan, mereka mendengar langsung firman Tuhan yang diberitakan, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Toh hati mereka, perasaan mereka tidak dikuasai oleh firman Tuhan dan ajarannya. Mereka lebih suka dikuasai oleh ketersinggungan. Dan akhirnya kita bisa mengetahui bahwa Yesus tersalib. Yesus tersalib karena orang-orang yang tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka bangga karena mereka bisa menyalibkan Yesus. Mereka puas karena merasa bisa membalas dendam, membalas perasaannya. Nah, lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi dengan ketersinggungan, mereka akan berusaha untuk melampiaskan rasa ketersinggungan itu. Berusaha untuk membiarkan rasa terkesinggungan itu untuk keluar. Pasti dicampuri dengan kebencian dan amarah. Disertai dengan kejahatan. Sebisa-bisanya akan diluapkan. Sebab tersinggung. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak peperangan terjadi, pertengkaran terjadi, gara-gara ketersinggungan. Dunia lawan dunia, bangsa lawan bangsa. Kita lihat perang dunia pertama, perang dunia kedua. Dan hampir saja terjadi berkali-kali perang dunia ketiga. Apa yang terjadi? Penyebabnya, salah satunya adalah ketersinggungan. Tersinggung. Dan ini ada berita yang sudah mengabarkan, sedang mengabarkan. Ada negara kuat di dunia ini, sudah mengancam dua negara kuat yang lainnya. Sudah mengancam. Kalau tidak menghentikan aksi dari negerinya, yang mengganggu dari perusahaan dari negeri ini, maka negeri ini akan melancarkan serangan secara fisik. Artinya akan terjadi peperangan dunia. Sebab yang berperang ini bukan negara kecil. Ini negara multi power. Benar-benar negara yang punya kuasa. Baik secara pasukan, peralatan senjata, ataupun senjatanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada yang tersinggung. Saling menyinggung satu dengan yang lain. Kenapa di antara kita bisa terjadi pertengkaran? Karena tersinggung. Satu dengan yang lainnya tersinggung. Kadang-kadang tersinggungnya hanya gara-gara sepele. Gara-gara kadang-kadang anak muda zaman dulu. Gara-gara sepeda motornya mungkin suaranya kencang. Diingatkan, sepeda motor suaranya jangan seperti itu. Marah, tersinggung. Terjadilah tawuran. Kalau pakai masker yang benar, diingatkan, pakai masker. Jangan nyerobot, ngantri yang baik, yang begini, diingatkan, tersinggung, terjadi pertengkaran. Kalau cuma pertengkaran adu mulut selesai, sudah. Tapi kalau meluas, adu fisik, melibatkan orang kampung, melibatkan yang satu kota dan sebagainya, melibatkan suku, ras, lebih besar lagi kan masalahnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada banyak pertengkaran terjadi karena ketersinggungan. Berapa banyak pelayan Tuhan yang melepaskan pelayanannya karena tersinggung? Coba kita bisa renungkan
Untuk orang lain, misalkan kita bisa lihat, orang lain itu sudah berapa banyak yang melepaskan pelayanan gara-gara tersinggung. Tersinggung sama temannya, tersinggung karena pendetanya, tersinggung karena gereja, tersinggung karena banyak hal. Atau mungkin kita sendiri sudah berapa kali kita berusaha melepaskan pelayanan dan meninggalkan Tuhan. Berapa kali kita sudah berusaha meninggalkan Tuhan karena tersinggung. Berapa kali orang itu pindah gereja gara-gara tersinggung. Tersinggung karena si A, tersinggung karena si B, tersinggung karena pendetanya, tersinggung karena ini, karena itu. Pindah agama, pindah gereja karena tersinggung. Sampai pada akhirnya bikin agama sendiri, bikin gereja sendiri, bikin ibadah sendiri. Nanti pun juga akan tersinggung dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa meskipun kelihatannya remeh, kelihatannya sangat sederhana, tetapi itu dampaknya luar biasa. Bisa mengganggu kerukunan umat beragama, bisa mengganggu kerukunan umat manusia, menghancurkan kedamaian hidup kita, meskipun kelihatannya remeh. Itu sebabnya Amsal mengingatkan kepada kita, jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, supaya kita jangan binasa, jangan bodoh karena perasaan kita sendiri. Coba kita baca Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah hatimu, ya, dengan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memelihara hati kita, tidak menjaga hati kita dengan baik, maka kita akan membuka celah buat kemurtatan itu masuk dalam hidup kita. Kemurtatan itu bisa muncul hanya gara-gara perasaan kita yang tersinggung. Dan sekali lagi, perasaan yang tersinggung itu kelihatannya remeh. Semua orang bisa punya emosi yang sama, bisa tersinggung. Tetapi firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketersinggungan itu bisa menjadi jalan buat kemurtatan untuk tumbuh subur dalam hidup kita. Itu sebabnya Amsal mengingatkan untuk berhati-hati, waspada, jaga baik-baik perasaan kita sendiri, jaga baik-baik hati kita sendiri. Coba bandingkan dengan apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dia juga mengalami perasaan yang tersakiti. Dia juga mengalami ketersinggungan. Tetapi coba lihat respon dari perempuan ini. Kita baca di dalam Matius 15, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika orang ini, perempuan Kanaan ini, berseru-seru memohon pertolongan dari Tuhan, murid-murid Yesus sudah
sudah nggak tahan. Mungkin mereka sudah mengusir. Mereka sudah mencoba untuk mengusir perempuan ini. Mungkin berkata, jangan ganggu, jangan bikin berisik. Sudah, Tuhan sudah tidak mau menolong. Kamu bukan orang bagian orang Yahudi. Kamu bukan orang Israel. Kamu orang asing, kamu orang kafir. Pergi, 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 pergi. Mungkin murid-murid Yesus sudah berkata seperti itu, sudah ngusir. Sudah melukai, sudah menyinggung perasaan dari perempuan Kanaan ini. Tapi lihat, perempuan Kanaan ini nggak mau berhenti. Terus memohon pertolongan kepada Tuhan sampai murid-murid Yesus berkata, Tuhan tolong deh Tuhan. Tuhan aja yang ngomong, Tuhan yang bilang, usir perempuan itu Tuhan. Nah pada waktu itu Tuhan bersikap. Tuhan benar-benar mengusir. Tuhan benar-benar mengusir dengan suatu perkataan yang sangat menusuk hatinya. Menunjukkan sebuah perbedaan. Kalau ini dikatakan sebagai perbedaan rasis, suatu perpandangan rasis, ini bisa dikatakan seperti itu. Tuhan sudah berkata, aku tidak diutus buat orang di luar orang Israel. Artinya, Tuhan tidak mau menolong. Kalau kamu bukan orang Israel, kamu bukan orang Yahudi, aku nggak mau menolong. Kalau ini dipandang sebagai sebuah pandangan yang rasis, maka Tuhan Yesus adalah orang yang rasis. Ini kena pasal diskriminasi, penghinaan. Tetapi di sini kita melihat perempuan Kanaan ini menjaga hatinya demikian rupa, menjaga perasaannya untuk tetap percaya dan beriman kepada Yesus. Dia tersakiti? Ya, benar tersakiti. Tetapi dia tidak mau. Perasaan tersakiti, perasaan tersinggung itu menguasai hatinya. Dia tidak mau dikuasai oleh perasaan itu. Dia mau supaya perasaannya tetap terjaga di dalam iman, percaya kepada Yesus. Itu sebabnya di dalam kerendahan hatinya, dia menjawab Tuhan Yesus. Dia tidak dengan emosi, dia tidak dengan marah, dia tidak melampiaskan kejengkelannya, emosinya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan dia mendapati bahwa dia sesungguhnya dikasihi oleh Tuhan. Sesungguhnya dia diperhatikan oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menaruh belas kasihan buat dia. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Sikap hidup dari perempuan asing ini, perempuan Kanaan ini. Dia punya kerendahan hati yang menjaga hatinya. Dia memiliki kasih yang menjaga hatinya. Sehingga dia tidak mudah putus asa di dalam kehidupan ini. Sehingga dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Meskipun dia merasa orang-orang lain yang mendengar, kita pun yang sekarang membaca kisah ini, melihat bahwa gak adil ya rasanya Tuhan. Katanya Tuhan itu kasih, katanya Tuhan itu panjang sabar, lemah lembut. Tetapi kenapa Tuhan perkataannya begitu tajam? Dari tadi kita mendengar, membaca perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang begitu tajam, yang keras, yang menusuk hati kita. Tetapi kita melihat contoh yang patut kita teladani. Dari orang asing ini, dari orang Kanaan ini. Bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Dia tidak membiarkan ketersinggungan itu menguasai dirinya. Tetapi dia membuat hidupnya penuh di dalam kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita belajar supaya kita ini memiliki hati yang seperti ini. Bahkan lebih lagi, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang dipenuhi dengan kasih kemurahan Tuhan. Supaya kita belajar merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa lagi merendahkan diri kita. Karena sudah mentok. Tetapi Tuhan yang akan meninggikan kita. Persis apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Ketika dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya,
Tuhan yang mengangkat tinggi dia. Tuhan yang mempermuliakan dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perasaan tersinggung itu menjadi jalan masuk buat kemurtatan. Dan sama seperti yang dikatakan di dalam Matius 15 tadi, kata batu sandungan di dalam Matius 15 ayat yang ke-12 tadi, kata batu sandungan itu kata yang sama yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya, sama yang dipakai dengan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Yang diterjemahkan di dalam, kalau di dalam Matius 15 ayat yang ke-12, diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa kita, bahasa Indonesia kita, diterjemahkan sebagai terjemahan batu sandungan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan dengan kata tersinggung. Kalau dengan terjemahan terjemahan lama diterjemahkan dengan kata sakit hati. Kata batu sandungan, tersinggung, sakit hati itu bahasa Yunaninya sama dengan yang digunakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-10. Yang diterjemahkan kalau dalam Matius 24 ayat 10 diterjemahkan murtad. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Jadi kita bisa tersinggung, kita bisa sakit hati, kita bisa ada batu sandungan dalam hidup kita, kita merasa dilecehkan, merasa disakiti, itu semua sama, yaitu murtad. Ujung-ujungnya adalah kemurtatan. Ujung-ujungnya kita akan meninggalkan Tuhan. Ujung-ujungnya kita akan mengusir Tuhan dari hidup kita. Membuang Tuhan dari hidup kita. Dan menggunakan ajaran-ajaran yang lain. Mengundang roh-roh yang lain masuk dalam hidup kita. Kasih Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan hilang dari kehidupan kita. Dan sebagai gantinya, adanya kebencian, sakit hati, tersinggung, amarah, pertikaian, semuanya menguasai hati kita. Roh-roh itu berkuasa dan berebutan untuk muncul dalam hidup kita, keluar dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Kita pernah tersinggung. Setiap kita yang pernah tersinggung pasti paham apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan untuk menyinggung orang, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa ketersinggungan itu bisa membuat kita murtad, bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak murtad dari Tuhan, kita harus jaga perasaan kita sendiri. Kita lindungi perasaan kita dengan kasih Kristus. Kalau kita memenuhi perasaan kita dengan kasih Kristus, meskipun kita bisa tersinggung, tapi tersinggungnya segera hilang. Sebab kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu terlampau besar, terlampau memenuhi hati kita. Sehingga kita tidak sempat untuk berbuat jahat. Tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang jahat. Sekalipun kita sempat melakukan hal yang jahat, kita segera bertobat dan kembali kepada kasih Kristus. Sebab kasih Kristus itu begitu luar biasa, ajaib memenuhi hidup kita. Kita baca di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Surat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan,
Biarlah kasih Kristus itu memenuhi hidup kita dan menguasai, melimpah ruah, melimpah-limpah di dalam hidup kita. Supaya kita tidak memberikan tempat buat jalan kemurtatan itu. Tidak memberikan tempat buat kebencian, buat amarah, buat ketersinggungan itu di dalam hidup kita. Kalaupun ada, segera hilang. Ambil contoh misalkan kita nanti di rumah, kita ambil gelas, kita ambil sedikit misalkan teh atau kopi. Kemudian kita tuang air bening, air mineral itu, kita tuang bukan cuma sampai penuh, tetapi sampai melimpah, sampai keluar, sampai kopi itu hilang, teh itu hilang dari cangkir itu. Yang sampai akhirnya warna hitam dari kopi, warna coklat dari teh itu tidak lagi ada. Tetapi yang ada adalah warna bening di dalam gelas itu. Demikianlah firman Tuhan itu harus melimpah di dalam hidup kita, membersihkan perasaan kita dari segala kemarahan, membersihkan perasaan kita dari segala ketersinggungan, sakit hati, kebencian, dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar mendapati diri kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipenuhi dengan kuasa dan kemurahan kasih Tuhan. Dan nanti kita benar-benar disucikan, benar-benar hidup dikuduskan oleh karena firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita penuhi dengan ajaran Tuhan, penuhi dengan kasih Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 tadi dikatakan demikian, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saya bacakan, kita bandingkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. Ia, yaitu kasih tidak angkuh, tidak kasar, kasih tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Kata yang kalau di dalam terjemahan kita, Alkitab kita diterjemahkan tidak pemarah. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan tidak juga cepat tersinggung, tidak cepat tersinggung. Kalau di dalam terjemahan bahasa Jawa diterjemahkan demikian, katresnan kuwi ora kurang ajar, lan ora golek menangi dewe, ora gampang kecentok, lan ora ngendem keluputane wong liya ing atine. Jadi kalau di dalam terjemahan kita, Alkitab yang kita miliki, diterjemahkan tidak pemarah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari diterjemahkan tidak cepat tersinggung. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa diterjemahkan ora gampang kecentok. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, kita nggak gampang kecentok. Kita bisa kecentok, tapi tidak mudah. Dan sebelum kecentok, kasih Allah itu sudah melindungi kita, sudah memenuhi kita. Sehingga kesempatan untuk kecentok itu sangat kecil. Kesempatan untuk tersinggung dan marah itu sangat kecil. Kalaupun marah segera pulih. Segera pulih. Dan kita segera sadar, ups, saya sudah marah. Ups, saya sudah tersinggung. Ampuni aku. Enggak segera menyalahkan orang lain, tapi segera sadar kalau kita yang sudah salah. Kita yang salah karena sudah emosi, sudah tersinggung, sudah kecentok. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, coba kita renungkan. Kalau kita ini tersinggung, kalau kita ini kecentok, kalau kita ini sakit hati, marah, ada tidak damai sejahtera di situ? Ada tidak damai sejahtera Tuhan itu di dalam perasaan kita? Ada enggak? Hilang. Begitu kita merasa tersinggung, damai sejahtera pasti hilang. Begitu kita emosi marah, damai sejahtera hilang.
Dan kalau sudah hilang, apa yang terjadi? Kita berbuat jahat. Kita berbuat jahat. Sebab tidak ada lagi kasih dalam hidup kita. Itu sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Waspadalah. Hati-hati. Hati-hati. Sebab kemurtatan itu jalannya, kelihatannya kita remehkan. Tetapi sangat menyakitkan. Sangat menjatuhkan hidup kita. Cukup dibuat tersinggung saja. Itu sudah cukup membuat kita murtad dari Tuhan. Dan akhir zaman, orang akan mudah dibuat tersinggung. Tersinggung karena pekerjaan, tersinggung karena penghasilan, tersinggung karena makanan, tersinggung karena suku, bangsa, bahasa, budaya, tersinggung karena pakaian, tersinggung karena dandanan, tersinggung karena pekerjaan, karena ucapan, karena penglihatan, tersinggung karena bau, tersinggung karena gereja, karena ibadah, karena agama, dan sebagainya. Banyak. Sangat banyak jalan untuk menuju ke tersinggungan. Tetapi jalan untuk membawa kepada surga cuma aja satu, yaitu Kristus. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih Kristus, kita akan kehilangan damai sejahtera dan kasih Kristus. Dan kita akan kehilangan surga. Kita akan kehilangan masa depan kita yang penuh dengan kebahagiaan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ayo perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab hari ini kita sedang mendengar, setelah kita dengar beberapa detik kemudian mungkin kita sudah lupa. Sudah lupa dan kita bisa tersinggung. Kita keluar dari ibadah ini saja bisa segera tersinggung. Itu sebabnya hati-hati. Tuhan sudah wanti-wanti, sudah benar-benar mengingatkan kepada kita. Sebab ini berbicara tentang perasaan kita. Hati-hati dengan perasaan kita yang bisa tersinggung. Hati-hati. Hati-hati. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, jaga dengan segala kewaspadaan perasaan kita. Dan penuhi hati kita dengan kasih Kristus. Penuhi terus dengan kasih Kristus. Dengan firman Tuhan. Bisa tidak bisa, bosan tidak bosan, kita baca firman Tuhan. Doa, tetap penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli pendapat orang. Firman Tuhan ini yang mampu melindungi kita dari jalan kemurtatan, dari kemurtatan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan ada di antara kita yang murtad, jangan ada yang di antara kita yang mau dibodohi dengan kelicikan si jahat. Saya undang tim pujian, tim musik, kita mau nyanyi satu lagu, Dekat Padamu, Itu Kerinduanku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita menyimpan ketersinggungan? Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita menyimpan amarah? Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita menyimpan segala sakit hati kita, perasaan, emosi kita. Kita harus buang, kita harus relakan, kita harus biarkan itu keluar dari hidup kita. Jangan semakin membatu, jangan semakin keras. Kalau semakin membatu, semakin mengeras, kita sendiri yang akan rugi. Sebab hati kita, perasaan kita pun akan semakin keras terhadap firman Tuhan. Dan akhirnya kita sendiri yang akan mendukakan Roh Kudus dan menolaknya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu ini. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduanku. Dekat padamu, rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
Setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan. Kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu. Hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, kebesaranmu, mengejar hadirmu, hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu kerinduanku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan. Kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Dalam hidupku, sembahku menyatakan kebesaranmu, dan hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Benar Tuhan, jagai hatiku, jagai perasaan kami Tuhan, supaya oleh karena kasih-Mu, supaya oleh karena firman-Mu Tuhan, kami hidup dan kami benar-benar hidup di dalam kehidupan ini. Sebab firman-Mu, kasih-Mu memberikan kepada kami damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kerendahan hati, dan penguasaan diri dalam kehidupan kami. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib. Kami butuh kasih-Mu menguasai kami.
tanpa Engkau Tuhan, binasalah jiwa kami, habislah iman kami, sia-sialah pengiringan kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan firman-Mu, biarlah kasih-Mu terus menguasai kami, dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupan kami. Sebab tanpa Roh Kudus, kami tidak mampu menyelesaikan kehidupan ini bersama. Kami tidak mampu menyelesaikan kehidupan ini, dan kami tidak akan pernah bisa sampai kepada garis finish kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik. Terima kasih Engkau sayang kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Nanti sore kita akan belajar kembali tentang tema yang sama ini. Kita perlu waspada terhadap bahaya kemurtatan, dan masih ada jalan untuk menuju kepada kemurtatan selain dari ketersinggungan. Ada jalan yang lain yang perlu kita hati-hati, dan kita perlu belajar bersama-sama supaya ketika kita belajar, maka kita bisa waspada dan makin waspada. Itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetap ikuti, tetap cari Tuhan, ikuti ibadah yang diselenggarakan. Baik ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, baik yang ibadah yang ketiga setengah 6 sore, melalui Facebook, YouTube, ataupun Radio Suara Kasih dan program Radio Tune In. Kita tetap perbanyak untuk berdoa, perbanyak untuk baca Alkitab, isi terus hati pikiran kita, jangan beri kesempatan kepada si jahat untuk mempengaruhi hidup kita. Terus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap terus dukung dan doakan buat saudara-saudara kita yang sakit, yang punya masalah-masalah, juga untuk gereja, baik untuk pengembangannya, untuk pemeliharaannya, dan juga untuk Radio Suara Kasih, supaya oleh karena nama Tuhan, semua fasilitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan tetap bisa berbuah-buah di masa yang sulit ini. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, tetap dukung dan dampingi untuk terus dorong mereka untuk cari Tuhan. Ada link YouTube yang dibagikan oleh guru-guru kelas, atau juga bisa mengikuti melalui Radio Suara Kasih setiap hari Minggu jam 4 sore. Setiap hari Minggu jam 4 sore, melalui Radio Suara Kasih dan Tune In, ada siaran khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Dan minggu depan di dalam ibadah yang kedua akan disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sekitaran kota ini akan tetap terus disiapkan roti dan anggurnya. Yang di sekitaran kota ini bisa mengambil roti dan anggurnya di gereja mulai hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan di lain tempat atau mungkin yang tidak bisa ambil di gereja boleh siapkan sendiri ya, roti dan anggurnya. Oke, tidak ada yang lain lagi. Kita mau akhiri ibadah kita mau bangkit berdiri, kita mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagimu ya Allahku, Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur bagimu Yesus. Haleluya Yesus, puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Bapa di dalam surga, kami datang lagi di hadapan Engkau membawa segala apa yang kami bisa persembahkan di hadapan Engkau. Engkau berkati persembahan-persembahan kami. Persembahan-persembahan yang kami haturkan di hadapan Engkau, biarlah boleh berkenan di hadapan Engkau, boleh menyenangkan hati Engkau, sebab kami mau belajar memberikan persembahan dengan hati yang tulus yang mengasihi Engkau. Dan Bapa dalam surga, sekarang izinkanlah bagi kami untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan yang mengalami permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya. Engkau tolong Ibu Liao Huatnyo, keluarga Bapak Robi, keluarga Bapak Mardi, Bapak Sukarni, keluarga Bapak Edi, Indra, Yosef Kusminarno, Ibu Neta, Bapak Aldo, Ibu Nuning, Ibu Mimin, Ibu Hukutung, Ibu Erli, Bapak Tubari, keluarga Bapak Angga, Bu Aiwa, keluarga Bapak Endra, Bapak Yusuf Stefanus yang masih tertahan di luar negeri, yang belum bisa kembali pulang kampung ke Indonesia, Bu Timbul, Saudara Yeni, Alvin, Jessica, keluarga, Bapak Rudi, Bapak Sugoto, dan juga Ibu William Ramli, Ibu Sunario, Ibu Suparu, Ibu Tini, Ibu Susanti, Ibu Sule, Ibu Ongkyokno, Ibu Nani Kristiani, Ibu Pampang, dan Ibu Esther Susdiawati, dan juga yang lain-lainnya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau tolong di dalam segala permasalahan hidup mereka Tuhan. Engkau bekerja meskipun kami tidak mengerti, tetapi Engkau tahu dan Engkau menolong setiap pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah satu persatu, berikan damai sejahtera, berikan kemurahan-kemurahan Engkau. Jangan biarkan mereka undur dari Engkau, jangan biarkan mereka jauh dari Engkau, tetapi oleh karena nama Engkau, mereka boleh semakin dekat kepada Engkau. Permasalahan-permasalahan hidupnya tidak membuat mereka jauh dari Engkau, tetapi membuat mereka semakin mengasihi Engkau, semakin menyadari kasih-Mu, menyadari kemurahan-kemurahan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan Engkau. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara dan kota di mana kami tinggal. Engkau limpahi dengan kemurahan Engkau, Engkau limpahi dengan belas kasihan Engkau, supaya oleh karena nama Engkau Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemurahan Engkau, Engkau nyatakan belas kasihan Engkau. Biarlah kuasa-Mu tercurah, belas kasihan Engkau tercurah buat negeri ini. Bahkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin merusakkan negeri ini, yang ingin mengganggu kedamaian, berikan mereka juga pertobatan demi pertobatan. Berikan kepada mereka pertolongan-pertolongan kepada mereka, supaya mereka bisa melihat kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang Engkau boleh Engkau limpahkan. Kasih sayang Engkau boleh Engkau curahkan buat negeri ini Tuhan. Terima kasih. Bahkan negeri ini yang sedang sakit, Engkau pun boleh sembuhkan. Engkau boleh pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain. Dan lanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Tetap Engkau sertai, tetap Engkau jagai, tetap Engkau limpahkan berkat-berkat yang ajaib itu buat setiap pribadi kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang penuh dengan kasih sayang, berkat yang penuh dengan kelimpahan, berkat yang membawa kepada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan keselamatan yang dari Tuhan, yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dilimpahkan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat Engkau dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus mengasihi kita.